Berarti Parung Panjang itu ada neraka bagi warga Bogor. Siap. Dalam sebulan itu bisa lebih dari 7 kecelakaan. Meninggal semua, Mas. Dia bisa melintas setelah jam operasional ini baru dibuka. Jadi kalau kita nanya buang-buang uang ini kayak gini. Tambang yang ada di wilayah Bogor Barat ini dikirim semuanya ke Jakarta, ke wilayah Banten, itu semuanya memenuhi proyek-proyek nasional. Bahkan sekarang yang lagi kencang-kencangnya itu ke proyek TIK, Pantai Indah Kapuk. Parung Panjang adalah jalur neraka bagi warga Jawa Barat. Kang Deddy Mulyadi bahas jalur neraka Parung Panjang. Gubernur Jawa Barat terpilih gelar rapat Rabu. Kang Deddy Mulyadi mengumpulkan instansi terkait untuk membahas jalur Parung Panjang Kabupaten Bogor yang dia sebut sebagai jalur neraka karena kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang menelan korban jiwa. Rapat akan digelar pada hari Rabu tanggal 12 Februari di Mapores Bogor. Biar cepat, biar korbannya nggak terlalu banyak, biar nggak usah nunggu saya dilantik, saya juga bisa memfasilitasi begini. Hari Rabu langsung kita bahas di sini, kantor Polres Bogor saja, kata Kang Deddy Mulyadi seperti dilihat di akun YouTube-nya. Kang Deddy Mulyadi menginstruksikan agar instansi terkait di Jawa Barat dan Kabupaten Bogor hadir langsung. Pemprov Banten yang terkait dengan jalur ini juga akan diundang hadir untuk mencari solusi. Ya, kami mohon bantuan kepada Pak Gub untuk masalah Parung Panjang. Parung Panjang. Siap, Parung Panjang. Selama kami menjadi Kapolres Bogor kurang lebih hampir 1 tahun 8 bulan, itu kasus kecelakaan yang diakibatkan baik itu lalainya si pengemudi, baik itu dari kontur jalan yang kurang memadai, jalan rusak dan sebagainya, itu menimbulkan korban jiwa yang sangat banyak. Sudah berapa korban di situ, Pak? Selama kami bisa sampai 100 lebih, Pak. Meninggal? Siap. Dalam sebulan itu bisa lebih dari 7 kecelakaan. Meninggal semua, Mas. Dia bisa melintas setelah jam operasional ini baru dibuka. Jadi kalau kita nanya buang-buang uang ini kayak gini nih. Tambang yang ada di wilayah Bogor Barat ini dikirim semuanya ke Jakarta, ke wilayah Banten, itu semuanya memenuhi proyek-proyek nasional. Bahkan sekarang yang lagi kencang-kencangnya itu ke proyek TIK, Pantai Indah Kapuk. Kalau begitu kan Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat mengundang Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten juga Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang. Jangan sampai korban nunggu-nunggu dilantik. Kalau saya harus sekarang, hari Rabu saya sudah meminta Kepala Dinas PU minimal Sekda untuk segera mengundang dan kita selesaikan, jelaskan Deddy Mulyadi. Sebelumnya diberikan Gubernur Jawa Barat terpilih Deddy Mulyadi bersama Kapolres Bogor, AKBP Rio Wahyu Anggoro hingga Wakil Bupati Bogor terpilih Ade Jaro melakukan pertemuan membahas jalur Parung Panjang. Kang Deddy Mulyadi menyebut Parung Panjang tersebut sebagai jalur neraka. AKBP Rio menjelaskan terkait persoalan yang ada di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, mulai dari medan jalan rusak, konstruksi jalan hingga penerangan yang kurang memadai. Dia mengungkap selama dirinya menjabat kurang lebih 100 orang menjadi korban dalam kecelakaan lalu lintas di Parung Panjang ini. Kami mohon bantuan kepada Pak Gubernur untuk masalah Parung Panjang. Selama kami menjadi Kapolres Bogor selama 1 tahun 8 bulan itu, kasus kecelakaan yang diakibatkan baik itu lalainya si pengemudi, baik itu kontur jalan yang kurang memadai, jalan rusak dan sebagainya, itu menimbulkan korban jiwa yang sangat banyak, kata Rio. Berarti Parung Panjang itu ada neraka bagi warga Bogor. Siap. Parung Panjang itu adalah jalan untuk kepentingan penambang. Selama ini penambang menggunakan jalan warga, menggunakan jalan provinsi. Sudah berapa korban di situ, Pak? Katakan Deddy Mulyadi. Sudah berapa korban di situ, Pak? Selama kami bisa sampai 100 lebih, Pak. Meninggal? Siap. Selama ini kami di sini sudah hampir 100 lebih, Pak Gubernur, jawab Rio.
Nah, kecelakaannya sampai meninggal 100 itu gimana Pak? Tanya Kang Deddy Mulyadi. Jadi kurang lebih 2 tahun data kami itu karena kontur jalan, jumlah muatan, kemudian jalan rusak, penerangan jalan umum yang kurang memadai, dan sempitnya jalan. Di luar dari penyakit-penyakit lain seperti ISPA. Nah, itu kami butuh bantuan dari pemerintahan provinsi, jelas AKBP Rio. Dalam pertemuan tersebut dibahas juga terkait persoalan tidak sinerginya aturan antara Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang terkait proses penambangan. AKBP Rio mengatakan tidak sinkronnya aturan waktu penambangan berdampak pada aktivitas masyarakat. Bahkan lanjut Rio, hal tersebut berakibat pada kecelakaan lalu lintas. Sama izin Pak Gub, yang operasionalnya tolong disinkronkan antara Provinsi Banten, dalam hal ini Tangerang, dengan Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini Kabupaten Bogor, si para penambang itu Pak Gub, karena ketika jam operasional itu berbenturan dengan orang tua mengantar anak sekolah dan orang tua menyebut anak sekolah dan aktivitas masyarakat ke pasar. Itu berbenturan bisa meningkatkan jumlah korban jiwa, jelas AKBP Rio. Berarti Parung Panjang itu adalah neraka bagi warga Bogor, kata Kang Deddy Mulyadi. Berarti Parung Panjang itu adalah neraka bagi warga Bogor. Ya, betul. Neraka bagi warga Bogor. Dia berneraka di jalan raya akibat penambangan. Dia berneraka akibat polusi penambangan dan dampak lingkungannya. Posisi penambangannya sendiri ada di posisi mana? Ibu Kang Deddy Mulyadi. Nah, ini masih dibahas ya. Jadi posisi penambangan ini ada di mana nih? Ada tengah-tengah antara Bogor dan Tangerang, Banten, apa di posisi Bogor. Nah, itu perlu dibahas selanjutnya ke depan. Sebelum dilantik, Kang Deddy Mulyadi akan membereskan jalur Parung Panjang ini ya. Sebelum membangun tol, kata Kang Deddy, sebelum dilantik ya, dia akan membereskan jalur Parung Panjang yang disebutnya jalur neraka bagi orang Bogor. Luar biasa. Mudah-mudahan sehat selalu buat semuanya. Kang Deddy Mulyadi sebelum dilantik akan membangun jalur panjang ini menjadi solusi utama lah ya sebelum dilantik ya. Mudah-mudahan kedepannya anggarannya mulai tertata. Mudah-mudahan Parung Panjang tidak menjadi jalur neraka lagi. Oke teman-teman, dicukupkan sekian dulu. Pokoknya doa terbaik buat kalian, semoga kalian sehat dan sukses selalu. Salam Jawa Barat istimewa. Jangan lupa untuk berbagi, silahkan komen, share, like, dan juga subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Parung Panjang itu adalah neraka bagi warga Bogor. Ya, betul. Dalam sebulan itu bisa lebih dari 7 kecelakaan. Meninggal semua Mas. Dia bisa melintas setelah jam operasional ini baru dia dibuka. Jadi kalau kita nanya buang-buang uang ini kayak gini. Tambang yang ada di wilayah Bogor Barat ini dikirim semuanya ke Jakarta, ke wilayah Banten, itu semuanya memenuhi proyek-proyek nasional. Bahkan sekarang yang lagi kencang-kencangnya itu ke proyek TIK, Pantai Indah Kapuk.